Halo, perkenalkan nama saya Gerhard, saya dari jurusan Tro D4 2021. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian tulang dari tulang pelvis, yaitu ada conjugata dan coxae, ilium, segala macam, dan juga ada columna invertebralis. Kita langsung ke videonya. Oke, untuk bagian tulang yang pertama itu bagian tulang dari pelvis, itu adalah ilium. Ini ilium aspek dari medial, ya, ini yang medial. Yang pertama itu ini ada di sini, itu yang disingkat SIAS, yaitu spina iliaca anterior superior. Yang di bawah ini adalah spina iliaca anterior inferior, yaitu SIAI. Yang paling atas itu namanya adalah crista iliaca. Terus nomor 4 ini yang namanya adalah labium internum. Terus nomor 5 itu adalah bentuknya seperti garis, jadi linea intermedia. Terus nomor 6 ini fossa iliaca. Nomor 7 itu ala os ili. Nomor 8 itu fascies articularis. Terus yang nomor 9 ini yang atasnya itu adalah tuberositas iliaca. Terus yang di sini itu namanya adalah spina iliaca posterior superior. Yang bawahnya ini adalah spina iliaca posterior inferior. Nomor 15 ini yang tengah-tengah, ini bentuknya seperti garis ini yang memanjang, itu namanya adalah linea arcuata. Ya, arcuata. Terus yang nomor 16 ini adalah eminentia iliopubica. Terus yang ini adalah pecten ossa pubis, ya. Pecten osis pubis. Itu untuk bagian dari medial. Oke, untuk yang kedua adalah masih tulang ilium tapi di aspek ventral. Oke, yang di sini itu lanjutan yang tadi ya. Dan di sini itu ada sulcus supraacetabuly. Yang ini ada yang tadi SIAI. Nomor 7 ini yang kelihatan seperti nomor 7. Yang ini itu namanya limbus acetabuly. Yang 8 ini yang bentuknya seperti cekungan itu adalah fascies lunata. Nomor 9 itu yang di sini ada incisura acetabuly. Yang 10 ini namanya adalah corpus os ichi karena ini adalah tulang icium. Yang 11 ini namanya adalah yang di sini namanya tuber isidiacum. Terus yang nomor ini 12 ini adalah namanya ramus superior os pubis. Yang di bawahnya sini ini adalah ramus inferior os pubis. Yang ini adalah crista pubica di sini, dan ini adalah fascia symphialis. Itu untuk aspek ventral. Oke, sekarang untuk aspek terakhir dari tulang ilium, yaitu aspek dorsolateral. Yang paling bawah sini itu namanya adalah tuber ischiadicum. Terus yang di sini ada sini itu namanya adalah incisura ischiadica. Yang ini minor, ini mayor, yang ini minor. Terus yang terakhir ada di sini yaitu ada tuberositas musculi glutae maximis. Itu semuanya untuk bagian dari tulang ilium. Oke, tadi kelewat, harusnya ini dulu. Ini adalah conjugata. Oke, ini nomor 1 itu ini adalah articulatio, ini sendi, articulatio sacroiliaca. Terus yang nomor 2 ini adalah conjugata vera. Ini conjugata vera, yang ini. Terus nomor 3 dan 4 ini adalah diameter obliqua 1, diameter obliqua 2, dan yang nomor 5 ini yang gini, ini namanya adalah diameter transversa. Itu semuanya untuk conjugata. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian dari columna vertebralis, yaitu pertama dari cervical. Tulang pertama cervical namanya adalah os atlas. Os atlas ini ada 2 aspek. Yang pertama itu yang pertama itu di sini ada tuberculum anterior. Terus yang di samping ini adalah arcus posterior atlantis. Terus yang di sini adalah tuberculum posterior, tapi yang di sininya samping-sampingnya itu namanya arcus anterior atlantis. Terus yang di tengah-tengah ini yang bolongan itu namanya foramen, tapi namanya foramen vertebrale. Terus yang di sini juga ada bolongan, tapi namanya adalah foramen itu
transferium. Terus yang di sini ini adalah massa Atlantis, massa lateralis Atlantis yang di sini dua ini. Terus yang di sini ada facies articularis lateralis. Terus yang seperti sayap ini namanya adalah processus transversus. Terus yang di sini ini hanya ada fovea dentis, dan ini namanya ini namanya adalah facies articularis inferior. Facies articularis inferior. Itu semuanya untuk tulang servikal yang pertama, yaitu adalah os atlas. Oke, terus selanjutnya saya akan membahas tentang tulang servikal yang kedua, itu adalah namanya adalah os aksis. Yang pertama itu untuk aspek yang pertama itu ada di sini. Itu yang pertama adalah namanya apex dentis. Yang di sini itu ada namanya dens axis. Yang ini tengah-tengah ini 4 corpus vertebrae. Terus yang di sini ini namanya processus transversus. Yang di bawah ini adalah tuberculum anterior, yang di atas ini adalah tuberculum superior. Terus yang dua di sini, dua ini itu namanya adalah processus articularis inferior. Dua ini itu untuk aspek yang pertama dari os aksis. Oke, untuk aspek yang kedua dari tulang atau os aksis, yaitu yang pertama itu di sini itu namanya adalah processus articularis superior. Terus yang di sini ada processus spinosus. Terus yang di sini dua ini adalah arcus vertebrae. Terus yang di sini ada bolongan kecil, ya, itu ada namanya foramen transferium. Terus yang di sini adalah foramen vertebrae. Itu semuanya untuk os aksis. Oke, untuk selanjutnya adalah tulang-tulang dari cervicalis yang kelima dan juga ketujuh. Ini sama, ini dua ini sama, ini namanya adalah processus spinosus. Terus yang di sini itu namanya adalah arcus vertebrae. Terus yang nomor 3 ini juga bolongan, itu namanya adalah foramen vertebrae. Terus yang bolongan-bolongan kecil ini namanya adalah tadi sama, foramen transferium. Terus yang nomor 4 di sini, di PPT nomor 4 ini namanya adalah tuberculum processus articularis lateralis. Terus yang nomor 7 ini adalah facies invertebralis. Itu semuanya untuk bagian-bagian dari tulang cervicalis yang kelima dan juga ketujuh. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang torakal, yaitu bagian dari tulang belakang juga, dari kolumna vertebralis juga. Oke, ini yang pertama itu dia namanya adalah tadi sama kayak tadi processus spinosus. Yang di sini ada namanya arcus vertebrae, dan di sini namanya adalah lamina arcus vertebrae yang di sini depan. Terus yang nomor 6 ini adalah biasanya namanya foramen invertebrae. Terus yang di sini ini namanya adalah processus transversus. Yang di bawah sini adalah namanya fovea costalis processus transversus. Terus yang di sini yang namanya adalah facies invertebralis. Yang di sini ini namanya adalah apophysis annularis. Apalagi ya? Yang di sini ini namanya adalah ini namanya adalah pediculus arcus vertebrae. Ya, itu untuk aspek pertama dari torakal. Oke, untuk aspek yang kedua dari torakal 10, yaitu yang di sini. Ini namanya adalah processus articularis superior, dan di sini adalah corpus invertebralis. Jadi itu hanya dua itu yang ada di aspek ini yang kelihatan, yang lainnya sudah disebutin dari aspek ini. Kita akan lanjut ke torakal yang ke selanjutnya. Oke, saya akan berlanjut ke ini. Ini adalah dari torakal yang ke-6, torakal yang ke-6. Oke, yang pertama di sini
itu ada fovea costalis superior yang di bawahnya sini itu adalah fovea costalis inferior, yang di sini adalah corpus invertebralis, yang di sini adalah processus articularis superior, yang di sini ada processus transversus, terus yang di sini adalah processus spinosus, dan itu untuk yang torakal yang ke-6. Oke, sekarang saya akan membahas tentang torakal yang ke-12. Biasanya di sini ada corpus invertebralis. Terus yang di sini adalah processus articularis inferior, dan di sini adalah superior. Di sini ada processus articularis inferior. Terus yang di sini ada processus spinosus. Terus yang di sini itu ada processus mamillaris, dan di sini ada processus aksesoris. Terus yang di sini ini yang bentuk seperti cekong ini namanya adalah fovea costalis, dan itu adalah bagian-bagian dari torakal yang ke-12. Oke, saya akan lanjut ke lumbal yang ini bagian yang pertama. Itu di sini ada processus spinosus, yang di sini ini lengkungan ini atau namanya adalah lamina arcus vertebrae, dan yang di sini ada processus mamillaris, yang di sini ada processus costalis, yang di sini ada pediculus arcus vertebrae. Terus yang nomor 5 ini yang bolongan biasa disebutnya adalah foramen vertebralis, dan juga yang di sini ini ada namanya corpus invertebralis. Itu aspek yang pertama dari lumbalis. Oke, untuk aspek yang kedua dari lumbalis di sini ada processus articularis superior ya. Terus yang di sini biasa ada namanya corpus, yang nomor ini namanya tadi yang sudah disebutin, yaitu adalah processus costalis. Semuanya itu untuk tadi dua ini adalah aspek-aspek dari tulang lumbalis. Oke, saya akan lanjut ke tulang ini sakralis ya, tulang sakralis. Oke, bagian pertama di sini ada processus articularis superior, yang di sini ada canalis sacralis. Terus yang di sini ada nomor 3 ini tuberosita sacralis. Terus yang di sini itu namanya adalah crista sacralis lateralis, yang di dalam sini crista lateralis medialis. Terus yang bolong-bolong ini namanya foramen sacralis posterior. Terus yang paling bawah sini ini namanya adalah aspek osis sacralis ya. Terus yang di tengah-tengah sini itu namanya hiatus sacralis. Terus yang di sini ini namanya adalah cornu sacralis. Itu bagian-bagian dari aspek posterior. Oke, selanjutnya untuk tulang sakralis dari aspek anterior. Yang pertama yang di sini itu ada namanya adalah basis os sacri. Terus yang di depan di sini namanya adalah promontorium. Terus yang di sini ini namanya adalah processus articularis superior. Terus yang di sini adalah ala sacralis. Terus yang bolong-bolong ini namanya adalah foramina sacralis anteriora. Terus yang garis-garis ini namanya adalah linea transversae. Terus yang paling bawah sini namanya adalah tadi apex osis sacri. Dan dua aspek ini adalah dari tulang-tulang sakralis. Tulang yang terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini itu yang tulang ini coccygeus. Oke, ini tulang ekor ya, tulang ekor kalau di itu. Oke. Yang pertama itu yang di sini namanya adalah cornucoccygeum. Terus yang di sini 1 2 3 4 itu adalah vicoccygeum 1 2 3 4. Hanya itu bagian-bagian dari os coccygeus. Demikianlah video saya untuk menjelaskan dari pelvis, yaitu adalah conjugata dan juga ilium, dan juga columna invertebralis. Untuk toraks akan ada di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih mohon maaf.